Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Selain makanan, para pengungsi saat ini sudah kekurangan air bersih. Suami istri dan 1 anaknya ditemukan tewas di dalam ruko, diduga keracunan asap dari genset. 6 anggota kawanan begal yang masih remaja diringkus polisi usai beraksi hingga 24 kali. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi warga terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Ia meninjau langsung posko pengungsian korban banjir dan tanah longsor. Tiba di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Senin pagi, Presiden Prabowo Subianto didampingi Gubernur Sumatera Utara dan Kepala BNPB meninjau langsung posko pengungsian korban banjir dan tanah longsor yang didirikan di sebuah gelanggang olahraga. Untuk memberikan semangat, Presiden Prabowo sempat memeluk warga terdampak bencana, bahkan seorang ibu menangis. Presiden memastikan bantuan bagi korban bencana akan terus disalurkan melalui jalur udara agar bisa cepat sampai diterima masyarakat meski masih banyak jalur terputus akibat banjir dan longsor. Saya lihat, saya terima kasih semua pihak, terutama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberi bantuan. Memang kondisi alam memang sangat menantang, ya, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Ya. Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat ya di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan. Sepekan berlalu, warga Tapanuli Selatan masih berjuang hidup dalam kondisi serba darurat. Banjir bandang benar-benar menghancurkan rumah hingga memutus kehidupan mereka dari dunia luar. Bahkan demi memberi makan keluarga, warga harus berjalan puluhan kilometer. Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Wah, kita bisa nggak menuju ke Serimpuan, menuju ke Payah, Pak. Kenapa, Pak? Putus jalan, jembatan putus. Jembatan putus. Iya. Oh. Nyebrang pakai kayu, Nyebrang pakai tali. Pakai tali ya, Pak Iya. ya. Terus kalau untuk bantuan kepada kita udah gimana, Pak? Udah nyampe ada belum? Kayak bantuan kayak mana? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Ke desa kita. Di Kita desa yang kita terdampak belum ada ada. berapa kakak di situ diperkirakan? Banyak, satu desa lah, Pak. Satu desa tuh, Pak ya. Kewalahan sembako. Bukan cerita fiktif tapi fakta yang dihadapi warga Tapanuli Selatan usai banjir bandang menerjang. Menantang derasnya arus sungai. Berjalan puluhan kilometer demi bertahan hidup. Berhari-hari terisolasi membuat korban terdampak harus mencari bantuan meski menantang bahaya. Oh, kakak dari mana, Kak? Inilah semua hancur rumah orang kakak. Oh, banyak berarti korban keluarga kakak ya, Kak? Keluarga kami insya Allah nggak ada deh. Tetangga-tetangga yang banyak. Oh, rumah kakak di mana, Kak? Udah hancur semua. Dua jatuh hancur semua deh. Oh iya, Kak. Ya, rumah hancur, harta benda hilang entah kemana, akses terputus, bantuan sulit didapat. Lagi-lagi realita yang dialami korban banjir bandang di Tapanuli Selatan. Berbagai upaya dilakukan guna mempercepat penyaluran bantuan, membuka akses jalan, menggapai warga yang masih terisolasi. Pemerintah juga memprioritaskan memperbaiki berbagai infrastruktur. Kita harus menambah ketercukupan BBM. Kemudian juga karena jalan putus kita harus menambah logistik. Terus listrik juga demikian, karena listrik banyak sekali tower-tower yang runtuh. Nah, oleh karena itu tadi kita sudah bicara dengan Dirut PLN, akan dalam jangka pendek ini
yang diaktifkan justru untuk tidak tegangan tinggi tetapi tegangan rendah. Yang penting masyarakat segera mendapatkan akses listrik kembali. Pencarian dan evakuasi korban juga tak berhenti dilakukan tim SAR gabungan, meski sulitnya medan yang harus ditaklukkan. Menyusuri sungai sepanjang 7 km. Mari kita doakan. Hingga menantang derasnya arus. Melakukan. Tercatat, korban meninggal dunia di Tapanuli Selatan mencapai 50 orang. Rizky Ramadan melaporkan dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Satu keluarga di Medan, Sumatera Utara ditemukan tewas di dalam ruko. Diduga suami istri dan satu anaknya itu keracunan asap dari genset saat kediaman mereka terendam banjir beberapa hari lalu. Tangis keluarga dan kerabat pecah di depan salah satu ruko di Jalan Marelan 1, Kota Medan, Sumatera Utara. Di dalam ruko, satu keluarga ditemukan tewas. Jenazah suami istri dan satu orang anaknya itu ditemukan di tempat terpisah, di kamar tidur, tangga, dan lantai 2 ruko. Temuan jenazah ini berawal saat warga mencium bau menyengat dari dalam ruko. Polisi dan warga lalu mendobrak masuk ke dalamnya. Dari kondisi jenazah, satu keluarga itu diperkirakan sudah tewas selama berhari-hari. Diduga, mereka tewas akibat menghirup asap dari genset saat terjadi banjir beberapa waktu lalu. Ada ditemukan 3 mayat, 1 seorang perempuan, 2 laki-laki, 1 masih umur 2 tahun. Berarti ini bisa jadi dugaan mereka meninggal saat banjir besar itu, Pak? Kita bisa ngambil kesimpulan, kemungkinan bisa jadi. Karena kondisinya mungkin kita dalam keadaan bencana Sumatera Utara. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara seluruh jenazah telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Meski perlahan air mulai surut, namun hari ke-7 banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kabupaten Langkat. Meski banjir sudah surut, namun banyak warga masih menetap di beberapa lokasi posko pengungsian yang menunggu banjir benar-benar surut. Selain makanan, para pengungsi saat ini sudah kekurangan air bersih. Genangan air di beberapa wilayah di Kabupaten Langkat Selasa pagi tampak mulai surut setinggi hampir sebetis orang dewasa atau sekitar 60 cm. Dari sebelumnya 14 kecamatan yang terendam banjir, data terbaru kini tinggal 5 kecamatan yang terendam banjir, yaitu Kecamatan Tanjung Pura, Kecamatan Stabat, Kecamatan Hinai, Kecamatan Batang Serangan, dan Kecamatan Padang Tualang. Sementara banjir terparah berada di Kecamatan Tanjung Pura dengan ribuan rumah yang masih tergenang air dengan kedalaman sepaha orang dewasa atau setinggi 1 meter. Meski banjir sudah mulai surut, namun banyak warga yang masih menetap di beberapa lokasi posko pengungsian menunggu banjir benar-benar surut. Hingga kini warga mengeluhkan minimnya pasokan air bersih di tempat mereka. Dari mana, Pak? Khusus dari komplek kami lah, Pak. Sejauh ini, Pak, bantuan yang terima di posko ini apa saja, Pak? Bantuan ya berupa beras, sembako lah, Pak. Bahan pangan ya? Ya, pangan. Sejauh ini tercukupi nggak, Pak, pasokan bahan pangan? Ya, insya Allah masih bisa, Pak. Masih bisa. Kebutuhan lain untuk anak-anak misalnya, Pak, itu apakah ada kekurangan? Itu, Pak. Bisa disampaikan. Bayi tentang. Tak hanya air bersih, warga juga memerlukan kebutuhan obat-obatan. Para pengungsi juga berharap pemerintah untuk menambah stok makanan dan air bersih yang diberikan karena mulai menipis di lokasi pengungsian. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat.